Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah rangkaian 4 lampu hidup bergantian secara otomatis. Oleh karena itu nanti ada 4 buah rangkaian yang dioperasikan secara otomatis. Itu saya mulai dengan rangkaian yang pertama. Saya mulai menempatkan sebuah saklar stop pada baris pertama. Saya sorot di disk input, klik tahan I1, tarik ke atas. Untuk saklar stop saya gunakan jenis normally close. Untuk itu saya klik kanan, pilih normally close. Kemudian saya tambahkan sebuah saklar start di sini dari jenis saklar normally open. Itu saya sorot kembali disk input, saya klik dan tahan I2, tarik ke atas. Ini saklar start. Kemudian saya tambahkan sebuah coil, yakni coil Q1 atau coil pertama. Saya masuk ke disk output, saya ambil coil Q1 tepat pada tanda kurung kerawal, klik tahan, tarik ke atas. Saya satukan. Inilah sebagai lampu pertama. Kemudian start harus dikunci dengan saklar normally open dari Q1 itu ambil kembali di disk output, pilih Q1, klik tahan, tempatkan di bawah I2, paralelkan. Q1 akan dikontrol oleh sebuah timer, makanya kita tambahkan di sini sebuah timer pertama atau T1. Saya masuk ke timer, pilih timer pertama, pas pada command T, klik tahan, tempatkan di sini. Inilah rangkaian lampu yang pertama. Kemudian rangkaian lampu kedua juga sama seperti yang di atas. Kita mulai kembali mengambil saklar start. Saklar startnya diambil pada saklar normal open timer 1. Itu kita masuk ke timer, ambillah T1, klik dan tahan, tempatkan di sini. Inilah sebagai saklar start. Kemudian tambahkan coil yang kedua atau Q2, masuk ke disk output, pilih Q2 tepat pada tanda kurung berawal, klik tahan, tempatkan di sini. Kemudian satukan. Kemudian saklar T1 harus dikunci oleh saklar normally open Q2. Itu masuk lagi ke disk output, pilih Q2, klik tahan, tempatkan di sini. Paralelkan. Kemudian lampu Q2 akan diatur waktunya oleh timer kedua. Itu masuk lagi ke timer, pilih T2 pada command T, klik tahan, tempatkan di sini. Kemudian paralelkan. Selesailah rangkaian lampu yang kedua. Kemudian saya kecilkan agar bisa tampilkan semua. Saya akan buat sebuah rangkaian lampu lagi, itu rangkaian lampu ketiga. Temukan dahulu saklar startnya di sini. Saklar start berasal daripada saklar normally open T2. Itu saya masuk ke timer, saya ambil T2, klik tahan, tempatkan di sini. Kemudian saya tambahkan sebuah coil lagi, yaitu coil yang ketiga, Q3. Saya masuk ke disk output, saya klik Q3 tepat pada tanda kurung kerawal, klik tahan, tempatkan di sini. Inilah sebagai lampu yang ketiga. Kemudian saya satukan. Kemudian lampu ketiga dikendalikan oleh sebuah timer, yakni timer yang ketiga. Itu saya masuk ke timer, ambil timer ketiga tepat pada command T, klik tahan, tempatkan di sini. Paralelkan. Kemudian saklar T2 harus dikunci oleh saklar normally open Q3 sendiri. Itu masuk lagi ke disk output, pilih Q3, klik tahan, tempatkan buat T2. Paralelkan. Sekarang sudah 3 rangkaian lampu. Kemudian saya buat rangkaian lampu yang keempat. Lampu yang keempat dikendalikan atau restart dengan saklar start yang berasal dari timer 3. Itu saya ambil saklar timer 3, klik 3 sini, tahan, tempatkan sini. Kemudian saya ambil lagi sebuah coil, yaitu coil keempat, itu Q4. Saya masuk ke disk output, pilih Q4 tepat pada tanda kurung awal, klik tahan, tempatkan sini.
Ini sebagai lampu keempat. Kemudian saya satukan. Kemudian lampu keempat diatur waktu kerjanya oleh timer keempat. Itu saya ambil lagi timer sini yang keempat, tepat pada komen T, klik tahan, tempatkan sini, paralelkan. Inilah 4 buah rangkaian yang akan hidup bergantian secara otomatis. Tapi di sini masih ada yang kurang, yaitu saklar T3 harus dikunci oleh saklar normally open daripada K4. Kita masuk lagi ke disk output, klik K4, tarik ke atas, tahan. Lepas di sini, paralelkan. Inilah 4 buah lampu yang akan hidup secara bergantian. Kemudian sumber arus berasal dari satu line saja di sini. Ini satukan ke atas. Cara kerja bila lampu Q1 hidup, maka T1 mendapat arus. Setelah mencapai waktu eksekusi, maka timer akan bekerja dan mengerjakan saklar T1. Maka lampu kedua hidup, lampu pertama harus mati, maka dia harus dikunci oleh Q2. Kita masuk lagi ke I, ambil Q2, klik tahan, tempatkan sini sebagai normally close, klik kanan, normally close. Ketika T sudah ditutup, masuk arus ke Q2, maka lampu Q2 hidup. Kemudian juga arus masuk ke timer 2. Setelah mencapai waktu eksekusi, timer 2 juga akan bekerja, akan menutup saklar T2, maka lampu ketiga hidup. Dengan hidupnya lampu ketiga, maka saklar normally close ketiga akan memutus lampu yang kedua, sehingga lampu kedua akan mati. Itu kita ambil lagi saklar ketiga, pilih sini, tempatkan sini, klik kanan, ganti dengan normally close. Lampu 3 hidup, maka lampu 2 akan mati. Setelah lampu ketiga hidup, maka menunggu beberapa saat. Setelah waktu eksekusi pada timer tercapai, maka timer ketiga akan mengerjakan saklar T3 di sini, sehingga lampu keempat hidup. Maka lagi keempat akan memutus pula lampu Q3. Itu ditambah di sini saklar normal close dari Q4. Itu kita masuk ke disk input, kita klik keempat, tempatkan, di sini. Ini kita ganti dengan normally close, klik kanan, normally close. Dengan demikian, dengan hidupnya lampu 4, maka lampu 3 mati. Setelah lampu 4 hidup, maka menunggu berapa saat tercapai waktu eksekusi daripada timer 4, maka timer 4 menjadi saklar di lampu yang pertama untuk hidupkan kembali lampu pertama. Itu kita perlu di sini saklar normally open dari T4. Itu kita ambil T4, klik tahan, tempatkan sini, kita paralelkan. Inilah saklar menghidupkan lampu pertama kembali. Ketika lampu pertama hidup, maka key saklar normally close dari Q1 ini, lampu pertama ini akan memutus lampu keempat. Itu ditambah lagi saklar normal close dari Q1. Kita ambil lagi Q1, klik tahan, tempatkan di sini. Haruslah berbentuk normally close. Kita klik kanan, pilih normally close. Nah, beginilah rangkaian 4 lampu yang saling mengunci. Yang belum kita tetapkan yakni waktu eksekusi. Klik 2 kali, double klik. Kita tambahkan waktu eksekusinya di sini. Misalnya kita buat 5 detik. 005 detik 0. Komen, misalnya kita buat sini 5 detik. 5 detik 5 second. Klik
agar dapat tampilkan. Oke. Jadi di sini waktunya 5 detik. Kita beri semuanya 5 detik atau dengan waktu berbeda juga boleh. Jadi kita buat 5 detik. Kita klik atau double klik pada T2. Kita masukkan sini waktu 0:05.0. Klik comment 5 second. Klik display the comment, tampilkan terang ini. Oke. Klik oke. Udah. Kemudian yang ketiga, timer 3, kita double klik lagi. Beri waktu di sini 0:05.0. Komen di sini 5 detik. 5 second. Klik display the comment. Oke. Kemudian timer keempat juga demikian. Double klik. Kita masukkan waktunya sini 0:05.0. Pada komen kita tuliskan 5 second. Klik display the comment, klik OK. Nah, jadi timer pertama 5 detik, kedua 5 detik, 3 5 detik, keempat 5 detik. Jadi masing-masing timer diberi waktu 5 detik. Itu mari kita simulasikan agar bisa melihat lebih mudah memahaminya. Maka kita ganti displaynya dengan electrical symbol. Nah, sekarang sudah menjadi electrical symbol. Saya klik simulasi. Saya klik run. Ini nampak, tempatkan di sini discrete input dan output. Kemudian saya hidupkan lampu pertama dan klik di sini. Nah, setelah 5 detik kemudian ini hidup. Setelah 5 detik kemudian ini hidup. Setelah 5 detik kemudian ini hidup. Setelah 5 detik kemudian kembali lagi ke 1, kembali lagi ke 2, kembali lagi ke 3, kembali lagi ke 4, kembali lagi ke 1. Coba saudara perhatikan, ini ada penguncian-penguncian. Nah, ini hidup, ini sudah terputus. Ini hidup, ini terputus. Ini hidup, ini terputus. Ini ini menutup, hidup, ini mati lagi. Jadi hidup, ini jadi saklar ya masing-masingnya. Nah, ini jadi saklar masing-masing. Jadi T1 jadi saklar, T2 jadi saklar, T3 juga jadi saklar. Perhatikan waktu eksekusi sini mencapai, ini jadi saklar hidup, ini jadi saklar hidup, ini saklar hidup ini. Nah, atau ini saya matikan dari sini, atau bisa dioperasikan dari sini I2. Nah, perhatikan. Nah, ini lampu 2, lampu 3, lampu 4, kembali lagi lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, kembali lagi ke 1. Demikianlah seterusnya. Ini disebut dengan 4 lampu hidup berganti secara otomatis. Untuk matikan, kita klik lagi I1. Demikianlah para pengunjung sekalian, cara kerja rangkaian ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pengunjung sekalian.